menerima Yesus Bapak Tuhan dan Juru Selamat ya, itu ketika pada tahun 2007 dan dalam sudah kondisi saya tunanetra. Dan pada hari-hari itu, yaitu hari-hari sekarang, di mana Roh akan dicurahkan kepada setiap para teruna-teruna muda, para anak-anak muda, yaitu saudara yang hadir pada malam hari ini, di mana Allah akan mencurahkan Roh-Mu ke dalam hidupmu. Sehingga hari ini kemuliaan Tuhan, kita akan puasa pada malam hari ini. Kita percaya dalam nama Yesus. Terima kekuatan Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Berikan mereka Tuhan, pulihkan. Masuk dalam hidup mereka malam hari ini. Masuk dalam hidup mereka. Bapa masuk ke dalam hidup mereka Tuhan. Mereka The time in Jakarta is 5 hours ahead of Amsterdam. Shalom jemaat Bas yang dikasihi Tuhan, saya ada di Pasir Timbul. Kenapa disebut Pasir Timbul? Karena kalau air lagi surut dia akan muncul seperti ini. Kalau air pasang ini hilang, ini di Kabupaten Raja Ampat, Papua. Terdiri dari pulau-pulau yang begitu banyak dan sudah menjadi Papua Barat, Provinsi Papua Barat sudah dimekarkan menjadi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang Wahyu pasal 12, tentang seri kedua, yaitu tentang ayat yang ke-7 dan 8. Sebelumnya ayat yang pertama sampai ke-6 dikatakan seorang perempuan dengan seorang naga. Perempuan itu mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan itu bersalutkan matahari dan bulan, saudara, dan 12 bintang. Itu menunjukkan dia adalah orang Israel, dan dia itu menunjukkan tentang gereja yang sempurna, atau juga menunjukkan tentang Maria yang melahirkan Yesus. Kemudian naga itu menghancurkan, saudara, ingin menganiaya, tetapi gereja diselamatkan Tuhan. Atau juga kalau kita lihat pandangan yang kedua, yaitu Yesus lahir, iblis mencoba membunuh Yesus melalui Herodes Agung, sehingga malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dan suruh membawa ke Mesir selama 3,5 tahun atau 1260 hari. Dikatakan maka perempuan itu dibawa di padang gurun, atau kalau dikatakan diberikan 2 sayap burung nasar selama 3,5 masa, yaitu Yesus ada di Mesir. Atau kalau pandangan pertama, gereja sempurna muncul, iblis menganiayanya, Tuhan memberi kepada kita kesempatan 3,5 tahun untuk kita menguatkan diri. Ada 2 pandangan, namun saudara silakan masing-masing. Tetapi saya teruskan kepada ayat 8 dan ayat ke-7 sampai dengan 8. Naga itu dikalahkan, ada peperangan di surga. Mikael dengan malaikat-malaikat yang menyertai dia berperang dengan iblis yang disertai malaikat-malaikatnya. Maka terjadilah peperangan di surga, sehingga sepertiga malaikat yang murtad yang ikut iblis dikalahkan dan dibuang ke bumi. Ini menunjukkan pada saat juga, saudara, Yesus ketika dia lahir di bumi sebelumnya, dan dia mau dibunuh oleh Herodes, dibawa ke Mesir 3,5 tahun, itu sejarah yang jelas sekali. Maka kemudian Yesus ada dan dia berkata bahwa pendakwa sekarang sudah dijatuhkan. Bahkan Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Berarti pada saat Yesus turun di bumi dan waktu dia disalibkan, iblis sudah tidak ada tempat lagi di surga. Iblis tidak bisa mendakwa kita, saudara. Maka muncullah penginjil-penginjil bertemu dengan
agama baru yang disebut pendakwa-pendakwa. Mewakili dari pihak iblis, mendakwa dosa kita, mendakwa kita, iman kita, mendakwa Yesus bukan Tuhan, mendakwa. Tetapi kita memberitakan Injil, kabar baik, saudara. Nah, ketika naga itu dikalahkan, maka ada satu nyanyian kemenangan di surga. Itu dikatakan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kurang lebih seperti itu. Nyanyian kemenangan karena iblis telah dijatuhkan, dilemparkan ke bumi. Maka iblis menjadi marah dan dia mulai memerangi perempuan itu dan keturunannya. Karena Yesus sudah naik ke surga, maka iblis marah karena dia sudah dikalahkan. Waktu Yesus mati di kayu salib, itu iblis dikalahkan, maut telah dikalahkan, saudara. Dan segala sesuatu kerajaan maut telah dirampas, kunci-kunci telah diambil oleh Yesus, dan dia bangkit hari ketiga mengalahkan maut, saudara. Dan apa yang terjadi? Iblis marah dan dia mulai memusuhi perempuan itu, yaitu dan keturunannya yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Maka dikatakan, saudara, kita ini umat-umat Tuhan, rasul-rasul itu kemudian mulai dianiaya oleh kerajaan Romawi yang dipakai oleh iblis. Nah, kenapa iblis dikatakan di dalam Wahyu 12 seperti naga? Karena kalau naga menunjukkan kekuatan, kekuasaan, power, pemerintahan, politik, dia memakai agama pagan yang sudah ada. Tetapi kalau iblis berbicara tentang ular di dalam Kejadian pasal 3, itu tidak bicara tentang kekuatan, kekuasaan, power. Karena iblis tidak mempunyai kekuasaan untuk melawan Adam yang diberi kekuasaan kepada Allah. Namun iblis berubah menjadi ular untuk menipu daya. Sehingga Adam dan Hawa dikalahkan atau ditipu, sehingga kekuasaan otoritas Adam dan Hawa diberikan kepada iblis. Saudara, inilah satu pandangan. Oleh karena itu, kemudian orang Kristen dibasmi, muncullah kekristenan baru, yaitu Roma menjadi Kristen dengan Raja Konstantinus Agung. Dia bermimpi melihat salib dan ada tulisan tentang bahasa Latin, dikatakan, "Kuserahkan segala musuh itu." Sehingga Konstantinus Agung ini mulai berperang, merebut kerajaan Romawi, dan dia menjadi raja tunggal, dan dia mengembalikan hak-hak gereja. Sehingga gereja mulai bertumbuh, dan iblis dikalahkan, naga dikalahkan, maka muncullah Wahyu ke-13. Naga itu memberi kekuatan kepada binatang yang keluar dari laut dengan berkepala 7, bertanduk 10, persis naga itu berkepala 7, bertanduk 10. Diberikan kekuatan, kekuasaan, supaya apa? Supaya dia ini membawa semua orang itu takluk dengan pelajaran agama baru, bukan lagi pagan, dengan menyembah kepada naga melalui binatang itu, saudara, yaitu antikris, saudara. Dan dia mulai pakai politik, pakai pemerintahan, dia pakai peperangan, dan dikatakan Wahyu pasal 13, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, di situ dikatakan banyak orang-orang Kristen akan ditawan, dikalahkan. Wahyu pasal 13 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang tidak namanya tercatat dalam kitab kehidupan, dia akan ditawan dan sebagainya. Tetapi yang penting di situ adalah ketabahan, iman daripada orang-orang percaya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.